tepatnya di Sekjen ini kami di yang merah-merah ini Pak. Yang di merah sebelah kanan itu kami Pak di situ bersama tim-tim PIP dari PIP SD, SMP, SMA, SMK menyatu di situ Pak. Di Puslapdik. Demikian juga tadi dengan tim dari tunjangan profesi guru dan KIP kuliah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya rekomposisi atau reorganisasi ini layanan PIP dari kami bisa maksimal, kami bisa melayani Pak Kris, bisa melayani teman-teman kepala sekolah sesuai dengan fungsi kita masing-masing ya Bapak ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya tadi saya senang sekali mendengar kata terakhir, kata penutup dari Pak Kris tadi meningkatkan harkat pendidikan. Mudah-mudahan lanjut nanti tidak hanya sampai ke SMA seperti yang saya sampaikan langsung ke perguruan tinggi, nggak bayar, uang makannya, uang hidupnya ditanggung dan sebagainya. Lanjut Mas Randy. Lanjut Mas. Oke, lanjut Mas. Nah ini Pak Kris izin saya kenalkan dulu. Kalau di kami ada namanya Kepala Puslapdik Bapak, yaitu Pak Dr. Abdul Kahar Pak. Saat ini memang beliau izin tidak bisa ngikut bersama kita di Vicon ini, tapi memberikan pesan ke kami bahwa sampaikan salam teman-teman bidang, teman-teman kabit, teman-teman kepala sekolah, bahwa tentunya beliau menyampaikan kemarin bahwa arahannya kita harus satu sepakat Pak, satu irama, satu sinergi ya Pak Kris ya, untuk melaksanakan PIP tadi dengan baik. Jadi tujuannya mulia sekali yang saya dengar dari Pak Kris. Di bawah Pak Kahar ada Pak Lipi ya, salah satu pejabat eselon yang ada di pusat Pak. Jadi di pusat ini sekarang hanya ada 2 struktural Pak, yaitu kepala atau direktur dan kasubag TU Pak, itu saja. Lainnya jabatan fungsional gitu ya, jadi fungsional PIP, dosemen dan sebagainya. Ini Pak Kahar Pak, jadi silahkan mampir ke kami. Saya juga belum kenal lama nih dengan Pak Kris tampaknya ya Pak Kris G. Nunggu COVID habis Pak. Kok nunggu COVID ya, memang betul Pak. Kalau di Kaltim sendiri ya Pak, harus izin harus ada surat swab ya Pak. Enggak Pak, kalau masuk di Persikilan saja Pak. Jadi waktu beli tiket kan itu di maskapai sudah disyaratkan ya. Di tes rapid ya Pak ya. Iya. Intinya sih berkunjung ke Bapak ini, ke Kaltim lah nanti kapan-kapan. Silakan Pak. Kita bersupervisi atau memberikan informasi lebih banyak terkait itu. Oke, lanjut Mas Randy. Oh iya, tadi belum kenalan ya Pak, nama saya Mulkirom Pak. Izin. Nama saya Mulkirom Pak. Saya kebetulan membidangi yang urus SMK Bapak. Jadinya yang PIP sama SMK di kami Pak, dengan kami ada tim saya, ada teman-teman lain di situ, itu di Puslapdik Bapak. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini mungkin juga perlu saya sampaikan ke Pak Kris ya. Pak Kris, bahwa KIP ini kami cetak awal itu 2016 Pak Kris. Gitu. Jadi saat itu kami mencetak KIP yang sebagai penanda saja. Kalau saat sekarang KIP-nya udah berupa KIP ATM Bapak atau Bapak sekalian ya, tepatnya. Tapi waktu cetak awal 2016, pelaksanaan programnya mulai 2015, tapi cetak KIP-nya 2016 awal. Mengapa demikian? Karena jujur saja data yang dari BDT, data yang dari Kemensos waktu itu ya masih relatif tidak persis semuanya, sehingga efeknya tentu saja Pak, bukan saja efeknya adalah beberapa yang kita rasakan sekarang waktu yang pada tahun 2017-18 itu yang KIP masuk sudah mudik, artinya KIP yang kami cetak, kami kirimkan rumah tangga anak sasaran itu baliknya hanya sekitar 10 juta dari 18 juta Pak. Jadi 7 juta itu nggak tahu dari SD sampai SMA, SMK, secara jenjang ya Pak, anaknya bukan, tapi nggak balik Pak, artinya nggak balik ke mudik. Kemudian tentunya tidak bisa kita terima sebagai penerima manfaat atau penerima dana. Karena yang sampai dengan hari ini mungkin sudah berkurang, tapi waktu yang pertama kita cek balik kita mudik berapa, sekitar 10-an dari 7 jutaan lebih itu belum masuk, belum balik ke mudik. Karena mekanisme KIP ini kan berbeda dengan KKS ya. Kalau KKS kan waktu itu langsung bisa dicairkan. Langsung ada dananya dengan bank atau pos. Tapi kalau KIP kan
kita secara struktur program atau secara strategi, secara mekanisme memang harus diverifikasi dulu oleh pihak sekolah. Artinya KIP dilaporkan ke sekolah, kemudian operator memasukkan nomor KIP-nya ke Dapodik, nanti datanya ditangkap oleh kami dan kami verifikasi nomor KIP-nya benar apa tidak dan sebagainya, kemudian kami tetapkan sebagai penerima manfaat. Saya kira itu gambarannya. Di dalam metode 19 itu seperti itu yang kami laksanakan. Kemudian yang di tahun 2020 Pak, tadi karena ada restrukturisasi birokrasi, maka dipecah jadi 2 nih Pak, bukan dipecah, pelaksananya 2, yaitu yang SK awal, SK1, SK2 itu disalurkan oleh Didasmen Pak, oleh Direktorat Teknis ya, kemudian yang terakhir ada SK DTKS, SK pemangku, kemudian SK paket dan selainnya itu bisa disalurkan oleh kami yang lembaga baru di Puslapdik sekitar 82%. Itu total ya, karena SD banyak sekali sasarannya dari 82% ini. Dalam penggunaan 1 diklat. Jadi yang tapi tidak menjadi masalah mudah-mudahan ya. Di lapangan siapapun yang menyalurkan, yang penting anaknya mencairkan, yang penting anaknya mengaktifasi rekening dan menggunakan dengan sesuai ketentuan. Jadi tentunya makanya aku matikan kamera. apa ya Pak Kris ya, Pak Kabit ya, sinergi ini, sinergi tim kerja Bapak dengan kami tentu kami butuhkan, tetap kita perlukan bersama. Dalam konteks pengusulan Pak Kris, saya sampaikan, saya laporkan ke Bapak bahwa untuk pengusulan tahun 2020 yang berasal dari sumber usulan provinsi kabupaten kota juga ada perubahan Pak. Yang sekarang ini tahun 2020 adalah usulan harus dari provinsi Pak, harus dari provinsi melalui Si Pintar, gitu ya. Jadi secara gambaran umum tapi sekolah lewatnya Dapodik. Ya, jadi sekolah lewat mengusulkan di Dapodik, mencontreng siswa yang layak siapa saja, mana saja, kemudian data itu masuk secara sistem masuk ke Si Pintar. Nah, nanti anak buah Bapak Kris nih, mohon izin operator PIP SMA di Bapak, sinten Pak izin Pak? Masih Pak Nur Topik masih handle. Oke, Pak Topik mudah-mudahan juga memahami atau mengklirkan informasi ini. Nanti data usulan masuk ke Si Pintar semua, kemudian diverifikasi oleh atas tentunya atas inisiasi atau Kris laku Kabit SMA, SMK juga ada. Kemudian nanti Kemudian nanti kita juga mengusulkan. Ya Pak, mohon timut dulu Pak. Oh, sudah diambilnya bilangnya sama Bu Mbak dan Pak itu mau dulu, tolong dimut Ren. penggunaannya ya besok aja lah kapan-kapan. Kenapa? Mas Randy, tolong dimut dulu all. Hari ini. Ya. Mas Randy. Dengar nggak ya suara saya ya? Atau saya bel dulu teman, saya ngikuti rapat Zoom ini yang PIP. Nah, cocok Pak. Betul Pak. Lanjut Pak, lanjut. Oh gitu, ya saya hubungi ya. Dulu Dengar itu. Ya Pak ya. Izin saya matikan videonya ya, biar ya. Baik. Sama-sama. Mas Randy, paparannya mana Mas Randy berikutnya? Berikutnya terkait PIP itu sendiri Pak, bahwa dalam implementasinya PIP itu di tahun 2020 ini ada semacam sinkronisasi atau koordinasi dengan KIP kuliah. Semula namanya bidik misi. Pak Putri dimut dulu ya. Ya. Oke. Dimut dulu maksudnya. Baik. Iya. Di Permendikbud tadi Pak Kris dan teman-teman sekalian, sekarang sudah diklirkan, sudah sinkronkan antara PIP Didasmen dengan KIP kuliah Pak. Gitu. Jadi tadi harapannya selain dalam satu lingkup Permendikbud, tentunya harapannya adalah anak-anak yang memang bisa lulus dari anak-anak yang ber-KIP SMA, SMK ini, nanti harapannya adalah bisa masuk langsung ke perguruan tinggi Pak. Karena di ketentuan KIP kuliah, sasaran prioritas utamanya adalah anak-anak yang ber-KIP, yang lulus dari SMA, SMK atau paket C. Jadi mudah-mudahan ini tidak bisa ditangkap
semua ini oleh teman-teman sekolah diantarkan anak-anak kita ya kan, dia di apa namanya ya, dibantu mendaftar secara sistem di KIP kuliah menggunakan KIP ATM, menggunakan KIP semasa SMA SMK. Kemudian juga dia mungkin daftar di perguruan tinggi yang direkomendasikan KIP kuliah, nanti match Pak. Kalau datanya cocok, verifikasinya masuk sebagai anak yang tidak mampu di KIP kuliah, kemudian anak itu insya Allah lulus di seleksi perguruan tinggi, bisa masuk langsung, ya. Jadi amanah, meningkatkan amanah derajat pendidikan itu ya Pak Kris ya, insya Allah bisa kita laksanakan Pak. Itu menarik sekali nih. Bahasanya saya pegang terus nih dari Pak Kris nih, meningkatkan amanah derajat pendidikan. Lanjut Mas Randy, lanjut Ren. Mana Ren? Baterainya Ren. Mas Randy, izin. Lanjut. Oke, berikutnya terkait dengan semacam implementasinya, koridor-koridornya ya. Saya yakin Bapak Ibu di kota Samarinda ini sudah paham ya. Paling nggak mendengar lah bahwa di istilah PIP itu ada istilah PIP-nya sendiri ya. Mohon maaf Pak Kris, ini ada istilah PIP-nya Pak Kris, program Indonesia Pintarnya. Kemudian sekarang dibagi lagi, ada PIP Didasmen untuk SD sampai SMK. Kemudian ada PIP perguruan tinggi atau KIP kuliah. Satu lagi ada pemahaman yang perlu saya sampaikan mengenai kartu tadi, kartu. Jadi kartu itu sekarang fungsinya tidak hanya penanda bahwa dia layak mendapatkan bantuan, tetapi bisa digunakan untuk aktivitas mencairkan atau menggunakan dana PIP seefektif mungkin. Karena sekarang kartunya sudah berubah kartu ATM, Bapak sekalian. Jadi kalau masih ada kartu-kartu KIP yang masih konvensional dan anak itu atau siswa tersebut terdata sebagai penerima PIP yang saat sekarang, katakanlah tahun 2020, nah nanti KIP-nya bisa digantikan, dimintakan ganti ke BNI Pak. Artinya kartu ini pengambilannya bersama dengan aktivasi rekening. Saat aktivasi rekening ke bank BNI baik secara kolektif maupun perorangan. Jadi bisa. BNI sudah kami berikan datanya. Jadi secara mekanisme kami jelaskan, ketika anak ditetapkan sebagai penerima PIP, gitu ya, kami SK-kan, datanya kami sampaikan juga ke BNI, termasuk data nomor KIP, Pak, gitu ya, sehingga nomor KIP-nya atau data nomor KIP-nya akan menjadi muncul di kartu ATM, KIP ATM yang diterbitkan bank, gitu Pak. Jadi nomornya kami yang create, kami yang generate, nanti bank yang menerbitkan dan memberikan KIP ATM-nya ke siswa yang bersangkutan, gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, kemudian Mas Randy paparannya mana? Kemudian siapa yang mendapatkan KIP ATM ini? Ini selalu menjadi pertanyaan banyak teman-teman Pak. Penerima KIP ATM adalah anak-anak atau anak dari keluarga yang berada di dalam data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, ya kan, yang bersekolah di jenjang pendidikan SD sampai SMA, katakanlah gitu ya. Jadi secara data anak ini adalah anak yang keluarga tidak mampu masuk dalam DTKS dan anak ini juga bersekolah, statusnya sebagai siswa di Dapodik. Nah, karena itu secara ketentuan juga mohon saya jelaskan bahwa secara ketentuan PIP ini sasaran utamanya adalah terbagi dua. Yang pertama adalah data DTKS atau data hasil Kemensos tadi Pak. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dua besar adalah usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota atau pemangku. Ini menjadi apa? Termasuk dalam tujuan itu, termasuk dalam panduan itu, dalam tulis itu bahwa itulah sasaran PIP kita, sasaran PIP Didasmen. Jadi yang pertama adalah DTKS. Oleh karena itu DTKS ini, update DTKS-nya kami peringkan, kami juga peringkan ke Dapodik, hasilnya sudah masuk dalam SK2 dan SK3. Mana Mas Randy paparannya Mas Randy? Ibu WA dan saya lagi Halo Ren. Oke. Ini belum bisa koneksi.
Mas Randy ada di sini, cuman lagi di ini belum bisa sih. Share ke WA ke saya deh paparannya, izin. Oh gitu, ya siap. Oke, itu terkait dengan sasaran penerimanya. Nah, dalam kesempatan ini atau dalam pelaksanaan PIP tahun 2020, tadi sudah sampaikan di awal bahwa untuk usulan yang dari sekolah itu harus diverifikasi terlebih dahulu oleh provinsi, Pak. Jadi Pak Kris ada timnya Pak Kris, mungkin Kabit SMA, SMK itu ada tugas baru nih Pak Nun Sewu untuk memverifikasi usulan yang masuk dari sekolah lewat Dapodik, Bapak. Nah, nanti data itu masuk ke si Pintar, kemudian Pak operator Bapak itu di tingkat provinsi itu memverifikasi mana dari anak-anak yang diusulkan ke sekolah itu yang memang layak mendapatkan PP dan nanti diusulkan atau dicontreng nanti di Munisip Pintar itu oleh anak buah Pak Kris gitu ya. SMK juga demikian gitu ya. Mohon izin kalau Pak Kris SMK terpisah atau satu komando di Bapak? Ada sendiri nanti, Pak. Oh, tersendiri ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami nih oleh teman-teman dari SMK ya. Itu Pak, itu yang mekanisme yang sekarang Pak 2020. Sehingga harus dilakukan seperti itu. Silakan sekolah mengusulkan Dapodik seperti biasa, seperti tahun lalu, gitu kan. Kemudian masuk ke si Pintar, ke si Pintar. Cuman masalahnya yang kita cermati adalah ada kuota, ada semacam target provinsi ini, target muncul, lanjut Ren. Ada target proporsional yang kami plot per kabupaten kota, Bapak. Sehingga dalam satu sekolah SMA misalnya, saya sebut SMA, katakanlah kota Samarinda, kuota total SMA-nya 400 misalnya, gampang kasarannya 400 siswa. Maka usulan yang bisa diverifikasi untuk kota Samarinda adalah maksimal 400 Pak Kris gitu ya, anak buahnya Pak Kris ini ya. Nah nanti yang 400 itulah yang disampaikan ke kami. Oleh karena mudah-mudahan datanya lengkap dalam pengertian fil data utama yang akan kami verifikasi misalnya atau terdiri atas NIK, kemudian NISN, tanggal lahir, nama ibu dan sebagainya lengkap sehingga data usulan dari provinsi SMA SMK SLP tidak terverifikasi atau tidak terdrop oleh kami karena kelengkapan datanya kurang. Gitu. Kita bahas selanjutnya. Lanjut. Kalau muat aja masih sudah, Mas. Lanjut ini sudah. Lanjut. Ya ini tadi sekilas juga sudah ya Bapak sekalian. Pak Kris mohon konfirmasi kalau di Kalimantan Timurnya ada beasiswa serupa PIP buatan? Ada, kami itu program namanya beasiswa Kaltim, tapi beasiswa Kaltim. Iya, tapi itu kan tidak semua ya, ada yang dari sisi prestasi, ada yang keluarga miskin gitu ada. Oh, masih ya, sifatnya masih belum yang mengcover yang miskin saja ya Pak ya? Termasuk yang prestasi juga masih di cover. Oh, prestasi masih masuk juga di namanya apa tadi Bapak izin? Beasiswa Kaltim itu ada yang biasa seperti stimulan, ada yang Kaltim tuntas itu juga ada. Oh, itu berarti ya? Kaltim tuntas itu peruntukannya adalah untuk yang kuliah ya dari begitu masuk sampai dia lulus gitu. Tapi untuk program studi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kalau yang stimulan seperti biasa dia mengajukan secara online nanti diverifikasi oleh badan pengelola istilahnya ada di kantor kami. Tapi itu adalah lembaga yang di luar struktur kami, artinya ada memang Pak Gubernur mengeskakan tokoh-tokoh tertentu yang memahami itu untuk mengelola beasiswa. Oke. Izin tadi yang untuk siswa SMA SMK programnya apa jadinya? Izin. Yang maksudnya mana Pak? Untuk siswa SMA SMK yang masih bersekolah gitu belum ada ya, hanya yang belum, jadi hanya dari yang aja. Kalau yang masih statusnya siswa ya dengan Bosda itu, Bosda provinsi. Oh, Bosda, ada Bosda ya Pak? Ada Bosda, cuma besarannya mungkin teman-teman kepala sekolah lebih paham, lebih tahu. Iya, jangan kalah sama Jawa Barat Pak. Jawa Barat itu Kaltim kan duitnya oke ya Pak ya.
Kaltim ini duitnya banyak ini, terkenal banyak. Jangan kalah sama Jawa Barat yang banyak penduduknya doang ya. Jawa Barat itu ada bantuan untuk sekolah negeri, sekolah swasta sama anaknya, lupa, anak KITM apa yang tidak mampu itu sekolah di swasta dapat bantuan Pak 2 juta itu sekolahnya. Tapi di Jawa Barat juga tampaknya belum ada semacam program beasiswa atau semacam PIP ini yang langsung diberikan ke siswa dan peruntukannya untuk personal siswa belum ada tampaknya Pak. Ya, kecuali DKI dengan KJP-nya ya Pak. Di Kaltim adanya izin program tadi apa Pak? KIP itu apa? Beasiswa Kaltim lah namanya. Beasiswa. You